kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan buka di dalam doa. Haleluya, Yesus Tuhan. Hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menyembah. Kami boleh memperingati kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yang kami sembah bukan sebagai bayi, melainkan sebagai Raja kami, sebagai Tuhan kami. Untuk itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap keadaan kami ya Bapa. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian bagi Engkau ya Bapa. Karena Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami, yang sudah hadir ke dalam dunia bagi seluruh umat manusia. Terkhusus Tuhan, bagi keluarga di tempat ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, hari ini kami boleh ada. Untuk itu Tuhan, mari Roh Kudus Engkau yang terus memimpin kami, Engkau yang terus memberkati kami. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap pujian kami, penyembahan kami, sorak-sorai kami, semua bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Dan biarlah Bapa kami boleh pulang tidak seperti kami datang. Kami memperoleh kelegaan, kami memperoleh penghiburan, kami boleh memperoleh kekuatan. Karena Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkau Juru Selamat kami yang sudah menebus kami. Terima kasih Bapa, kami akan teruskan sorak-sorai kami kepada Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini melayani Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan, hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan boleh menyertai dan memimpin mereka, sehingga apa yang mereka boleh kerjakan semua bagi hormat nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, yang di dalam maupun yang di luar. Shalom, selamat pagi. Hari ini 2000 plus tahun yang lalu, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia dengan satu tujuan mulia, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji, kita mau menyembah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan lagu ini sama-sama.
Tuhan kita yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Amin. Sebelum kita bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu untuk kasih salam ke kiri kanannya. Tos. Kita tos. Keringatan lagi cuy. Oke, sebelumnya saya mau dengar dulu dong yang siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan mana suaranya? Haleluya. Yang di luar juga ya. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Mari kita semua mau berhimpun bersama-sama. Mari. Hai, mari berhimpun dan bersuka
lagi. Sekali lagi sama-sama semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Alah. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Katakan dengan hati bersyukur.
Sungguh kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Pagi ini kami bersama-sama Tuhan, kami mengingat kembali, kami memperingati betapa Engkau mengasihi kami, telah memberikan putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kasih-Mu terus mengalir bagi setiap kami dan tidak pernah habis-habisnya sampai kesudahannya nanti Tuhan. Kami hidup hari ini merasakan sukacita, sehat, kecukupan, dalam pemeliharaan Tuhan, semua hanya oleh karena kasih-Mu bagi kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan pesan-Mu di hari Natal ini bagi setiap kami anak-anak-Mu, supaya hari-hari ke depan kami tidak ragu-ragu di dalam mengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba siap untuk menerima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Salam juga yang ada di luar. Di luar ada? Ada? Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini sepertinya sudah banyak juga yang keluar kota saudara-saudara kita. Halo, oke. Baik saudaraku, hari ini adalah ibadah Natal yang tahun kedua bagi keluarga Kristus di tempat ini. Yang pertama dulu kita ibadah Natal di luar dan meriah. Tapi hari ini kita merayakan Natal di dalam gereja dengan sederhana. Tapi saya percaya tidak mengurangi kebersamaan dan sukacita bersama-sama. Amin saudaraku ya. Haleluya. Saudara gini, setiap bulan Desember di mana-mana berkumandang lagu Natal. Di radio, kalau saudara masuk ke mal-mal ya, ke rumah makan, di sana berkumandang lagu-lagu Natal. Di seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Kemarin saya dapat kiriman YouTube, ada di grup, ada yang ngirim bahwa ada seorang yang pakai pakaian seperti pangeran begitu, dari Emirat Arab mengucapkan selamat Natal, dan dia berkata bahwa saya tidak merayakan Natal, tapi saya bersama keluarga ikut bersuka cita meramaikan Natal. Wow, luar biasa saudaraku ya. Ya, saudara, waktu dulu saya kerja di mall, ketika bulan Ramadan, saudara, tiap hari disetel lagu apa saudara? Kasidah kan? Tanpa disadari, setiap hari mendengar akhirnya apa? Tanpa disadari, saya hafal juga. Tanpa disadari juga ketika diem gini ikut nyanyi-nyanyi juga gitu. Ikut nyanyi juga gitu. Dan saya percaya juga, di dalam bulan Desember, suasana Natal ini di mal-mal di mana-mana di setel lagu-lagu Natal, tanpa sadari banyak orang yang tiap hari mendengar dan juga ikut menyanyi di dalam hati. Kalau orang Jawa bilang rengeng-rengeng gitu, nyanyi-nyanyi kecil di dalam hati gitu. Nah, lagu yang paling terkenal itu kan Malam Kudus, saudara. Mungkin bisa ditayangkan nak satu bait. Nah, yang paling terkenal kan ini nih. Kasih suara. Ya, malam kudus. Ya. Udah nggak usah pakai apa-apa itu. Sunyi senyap bintang gemerlap juru selamat manusia, dia datang di dunia. Kristus anak Daud
Yesus, anak Daud. Saya percaya di mal-mal banyak yang ikut nyanyi ini, saudaraku. Tapi meskipun hampir tiap hari mendengar dan ikut menyanyikan lagu ini, bahwa dikatakan bahwa datang juru selamat manusia, ya, namanya adalah Kristus anak Daud. Tetapi tetap aja orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia atau juru selamat manusia. Betul nggak, saudaraku? Meskipun tiap hari mungkin dengar dan tiap hari ikut nyanyi, tapi tetap tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Apalagi kalau mendengar bahwa Yesus itu anak Allah, wah itu lebih jauh lagi. Meskipun mereka mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, bisa melakukan segala sesuatu, tapi tidak percaya kalau Allah itu punya anak namanya Yesus. Lebih percaya kalau gembok punya anak namanya apa? Anak gembok, anak kunci. Tangga punya anak namanya anak tangga. Kota punya emak namanya ibu kota. Lebih percaya itu. Tetapi kalau Allah punya anak namanya Yesus, tidak percaya. Itu orang di luar sana. Tapi yang ironis, saudara, yang ironis adalah orang yang mengaku Kristen, orang yang mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, tiap minggu ke gereja ibadah, pelayanan juga, tetapi tidak yakin bahwa dirinya sudah selamat. Oh, apa iya sih Pak Joko gitu? Pengalaman saya, ini mengacu dari pengalaman saya, saudara ya. Mengacu pengalaman saya, dulu saya ikut tergabung di dalam pelayanan namanya tim EEI, mungkin saudara yang lama sudah tahu, Evangelism Explosion Indonesia. Kami tim melakukan pelatihan penginjilan gitu ya. Itu ke berbagai macam kota dan ke berbagai denominasi gereja. Biasanya ketika kami datang ke suatu gereja denominasi begitu, yang dilatih pertama kali itu biasanya itu para orang-orang inti, pelayan-pelayan inti. Itu dibatasi kira-kira 30 sampai 60 orang begitu. Nanti berikutnya baru pelayan-pelayan yang lain. Nah, uniknya begini di dalam pelayanan kami ini. Misalkan kita ada pelatihan dimulai, sebelum dimulai dibagikan kertas. Bagikan kertas sama pulpen, lalu ditanya begini. Misalkan waktu itu saya pelayanan di Prapat itu di kampungnya ini, Butet ini ya. Sebelum dimulai saya katakan begini, saudara, konon ini Danau Toba ini adalah merupakan kawah gunung berapi. Betul nggak? Betul. Nah, misalkan nih, hari ini tiba-tiba kawah Danau Toba ini tiba-tiba batuk-batuk. Lalu airnya itu meluap, terjadi tsunami. Kita yang di sini dikelap semua, mati semua. Pertanyaan saya, Bapak Ibu apakah yakin pasti masuk surga? Dan jawabannya apa? Dikumpulkan, kertas dikumpulkan, rata-rata itu 75% sampai 90% itu menulis tidak yakin. Ada yang menulis ragu-ragu, ya sami mawon, ragu-ragu juga tidak yakin. Begitu. Yang mengaku, ya saya yakin pasti masuk surga. Itu bisa dihitung dengan jari, saudaraku. Nah, ini kan mengenaskan, saudara. Mereka adalah orang-orang, notabene adalah orang-orang kunci gereja, pelayanan. Tetapi dirinya sendiri, mereka mengakui Yesus juru selamat, tapi tidak yakin bahwa dirinya sudah selamat. Nah, sekarang saya mau tanya kepada keluarga saya di tempat ini, keluarga Ikos ini. Saya tanya, tolong nanti dijawab dengan jujur sesuai dengan imanmu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, begini, Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kan Soviet lagi perang dengan mana? Ukraina. Lama-lama kan Soviet gregetan juga, Ukraina yang kecil nggak nyerah-nyerah. Lalu gregetan Soviet
hari ini ngirim bom nuklir, teng, tujuannya ke Ukraina. Tapi gara-gara sinyalnya jelek gitu ya, komputernya error, nyelonong, jatuhnya di ITC BSD tetangga kita, saudaraku. Nah, dengan sendirinya dalam waktu berapa detik kita semua yang di sini menjadi abu, tiba-tiba angus semua kita, mati semuanya dengan sukses, tidak ada yang setengah mati maksudnya gitu. Pertanyaan saya, jawab dengan jujur, kalau itu terjadi hari ini, detik ini, yakin enggak Bapak Ibu, yakin pasti selamat dan masuk surga? Yang yakin masuk surga angkat tangan. Tuh kan, di sini lebih parah lagi bro. Ya angkat tangan tidak ada 30%. Ini cucu saya ini. Bagi yang tidak ngangkat tangan itu ada 2 hal atau 3 hal. 1, memang benar-benar tidak yakin bahwa dirinya sudah selamat. Kedua, ragu-ragu. Ya ragu-ragu sami mawon, tidak yakin juga toh. Yang ketiga, lupa dengan bahasa Indonesia pertanyaan saya. Atau saya ulangi lagi pakai bahasa Jawa. Oke. Ternyata sama saja. Kita sudah bergereja berapa puluh tahun, berbelas tahun. Kita mengakui Yesus itu juru selamat. Tetapi ketika ditanya, kalau hari ini yakin pasti masuk surga, tidak? Tidak yakin. Diam. Sekarang bagi yang yakin, tadi yang angkat tangan tadi, berapa orang tadi ya? Coba ulangi yang yakin angkat tangan, yang yakin pasti masuk surga. Nah sekarang agak banyakan. Nah sekarang bagi yang yakin masuk surga, saya tanya nih, kan udah yakin pasti masuk surga kan? Siapa di antara saudara yang pengen buru-buru masuk surga? Oh nanti dulu Pak Joko, gaweane rung rampung, kerjanya belum selesai begitu. Baik, begini. Saya berharap bagi Bapak Ibu Saudara, adik kakak yang hari ini menyatakan masih ragu-ragu, aku udah yakin atau belum ya? Nanti setelah mendengar khotbah Natal 2023 ini, saudara berani berkata, iya, saya yakin bahwa Yesus adalah juru selamat sejati, saya mengakui itu, dan saya sudah ada di dalam keselamatan itu. Amin, saudaraku ya? Baik, saya akan mulai. Begini. Begini. Setiap kali, biasanya nih ya, setiap kali ibadah Natal, biasanya itu diceritakan kembali, diingatkan kembali peristiwa Natal, yaitu lahirnya Yesus di mana? Di padang gembala, yang disaksikan oleh siapa? Para gembala. Ya, orang Majus juga. Biasanya kita diingatkan akan peristiwa Natal, itu kelahiran Yesus. Natal itu. Tapi saya akan ajak saudara untuk mundur ke belakang. Saya ajak melihat saudara ke belakang, supaya kita lebih yakin bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh juru selamat sejati, seperti judul khotbah saya hari ini. Begini, saya ajak saudara ke belakang bahwa sesungguhnya peristiwa Natal yang kita peringati hari ini, yang terjadi 2000 tahun lalu, itu bukan suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Tetapi peristiwa itu sudah direncanakan, sudah di-planning Allah jauh-jauh hari sebelumnya. Mungkin ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan mungkin miliaran tahun sebelum Natal terjadi. Wah, apa iya Pak Joko? Yuk coba kita lihat bersama. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 20.
Tolong nak. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 20. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. 19. Kita baca bersama-sama yuk. 3, 2, 1. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. 20. Baik, saya ulangi di ayat 20 ini. Ia, yaitu Yesus anaknya itu, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya di akhir zaman. Artinya apa saudaraku? Dari ayat yang kita baca tadi. Allah sudah merencanakan penyelamatan itu sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia dijadikan. Allah merencanakan atau planning untuk menciptakan manusia. Tetapi oleh kemahatauannya, saudara percaya bahwa Allah itu maha tahu ya? Oleh kemahatauannya, Allah mengerti bahwa manusia yang akan diciptakannya nanti itu akan memberontak, jatuh di dalam dosa dan akhirnya binasa. Tapi oleh karena begitu besar kasih Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Dia juga merencanakan. Dia tidak rela umat ciptaannya nanti binasa. Maka Allah juga memplanning, merencanakan satu penyelamatan. Padahal manusia belum diciptakan loh. Allah memplanning, merencanakan satu penyelamatan manusia yang nanti akan diciptakannya, yang nanti akan jatuh dalam dosa itu dengan pengorbanan Yesus atau dengan darah Yesus anaknya. Kapan itu? Saya katakan tadi, sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Sebelum dunia dijadikan, itu belum ada satuan waktu, saudaraku. Tidak bisa dihitung dengan berapa tahun. Karena satuan waktu itu baru ada ketika Allah menciptakan dunia. Hari pertama, hari kedua, tahun pertama, tahun kedua. Betul nggak, saudara? Tapi ketika Allah merancangkan akan penyelamatan manusia yang akan diciptakan itu sebelum ada satuan waktu. Jadi nggak tahu. Allah merencanakan itu berapa miliar tahun yang lalu, kita nggak tahu, saudaraku. Yang pasti bahwa peristiwa Natal yang kita peringati hari ini sudah ada dalam planning Allah, ada dalam rencana Allah, yaitu sebelum bahkan dunia diciptakan. Ya, itu yang pertama. Kita lihat yang paling belakang. Sekarang kita lihat lebih maju lagi. Kita lebih maju lagi bahwa peristiwa Natal itu yang kita peringati ini sudah dinyatakan oleh Allah kira-kira ya, perhitungan di Alkitab 4.000 tahun sebelum peristiwa Natal itu terjadi. Kapan itu? Nanti kita lihat. Peristiwanya adalah begini. Ketika Allah merencanakan untuk menciptakan manusia, dan oleh karena kemahatauannya manusia itu nanti akan jatuh di dalam dosa dan mempersiapkan penyelamatan melalui darah putranya yang tunggal. Dan suatu hari Allah menyatakan rencananya itu menciptakan manusia, namanya siapa? Adam dan Hawa, jebret. Lalu ditaruh di Taman Eden. Wah, mantap. Gurunya siapa, nak? Ya, mantap. Ditaruh di Taman Eden. Dan seperti
kemahatauannya yang sudah disampaikan bahwa manusia yang diciptakan itu akhirnya memberontak, jatuh dalam dosa, dan akibatnya adalah kematian yang kekal terjadi. Nah, pada saat itulah Allah kembali menyatakan rencana penyelamatannya itu. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Oke. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini peristiwanya ini Adam dan Hawa sudah diperintahkan semua makanan boleh kamu makan ya, tumbuh-tumbuhan ini ya. Cuma satu jangan kamu makan. Ini pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan, kalau kamu makan kamu mati. Nah ternyata Adam dan Hawa itu akhirnya oleh karena tipu daya si iblis akhirnya makan. Nah, peristiwanya itu. Nah setelah dia makan, dia jatuh di dalam dosa, Allah berkata, lagi nak. Allah berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Itu berkata kepada si ular. Ular itu adalah representasi dari si iblis. Ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan siapa itu? Keturunan ular, yaitu si iblis, si setan, si roh jahat, si demit, si genderuwo dan lainnya itu. Ya. Dan keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini siapa saudaraku? Keturunan perempuan yang bisa menghancurkan kuasa iblis siapa? Yesus. Sudah di-planning, sudah diperkatakan. Yang di-planningkan Allah itu dikatakan kembali. Nanti keturunan perempuan ini akan menghancurkan kamu, akan menginjak kepalamu, menghancurkan kuasamu iblis. Itu Yesus, saudaraku. Itu adalah Yesus. Udah, turun nak, udah. Nah, ya kembali. Jadi, oleh karena Allah sudah menyatakan bahwa akan ada permusuhan antara iblis dan keturunannya dan keturunan wanita, yaitu Yesus dan para pengikutnya, itu saudara saya. Jadi, jangan kaget para pengikut Kristus, kalau di dalam hidupmu, dalam hidupku, hampir setiap hari ada peperangan rohani. Ada persoalan, ada permasalahan, ada pencobaan, ada ujian, ada iming-iming, keinginan untuk kita berbuat dosa. Itu di belakangnya itu tadi. Keturunannya si ular tadi itu. Keturunan ular itu. Jadi jangan heran kalau di dalam kehidupan Kristen kita hampir setiap hari ada peperangan rohani. Ya, ada peperangan rohani. Ada keinginan untuk tawaran-tawaran untuk kita berbuat dosa, tapi kita jangan menyerah. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jangan menyerah. Ketika ada persoalan, ada ujian di dalam hidupmu, ada peperangan rohani, jangan menyerah. Tetap bertahan di dalam iman percaya kepada Kristus, maka saudara akan dibuat menang oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Kemarin waktu ibadah doa, ini si Bro Yudi, mana Bro Yudi? Mana? Oh, ngumpet ya. Kemarin si Bro ini sharing tentang hal ini, saudaraku. Dia sharing tentang menguasai si aku ya. Menguasai diri. Dia juga menyampaikan, tidak mudah, ada peperangan rohani. Bahwa roh itu menurut tapi daging itu lemah. Kemarin disampaikan begitu. Rasul Paulus saja ingin berbuat yang baik tetapi yang jahat yang dilakukan gitu. Apalagi kita, maka kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh menyerah. Itu kemarin disampaikan sama Bro Yudi. Dan sekarang nyambung nih ternyata ya Bro ya.
Jadi jangan heran kalau terus ada pergumulan, peperangan rohani dalam hidupmu dan hidupku. Sekali lagi, tetap bertahan. Maka saudara akan menang dan saudara tetap ada di dalam keselamatan Yesus. Amin. Nah, lanjutnya lagi. Sekarang tadi yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Dari sebelum dunia dijadikan, kita lihat 4.000 tahun sebelum Yesus lahir sudah disampaikan lagi oleh Allah. Ya. Terus Allah kembali menyampaikan kira-kira 740 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Natal, Tuhan juga menyampaikan melalui nabinya. Nabi siapa itu? Ini dia. Matius 1 ayat 22 dan 23. Matius 1 ayat 22 dan 23. Ya, ini dia. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti adalah Allah beserta kita. Ini Matius ini mengutip kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Dalam nubuatannya yang disampaikan oleh Allah melalui nabinya. Nah, setelah Allah menubuatkan kembali melalui Nabi Yesaya, maka 740 tahun berikutnya, rencana Allah, planning Allah dari dunia sebelum dunia dijadikan itu, yang diperkatakan 4.000 tahun sebelumnya oleh Allah itu, dan yang diperkatakan 740 tahun sebelum kelahirannya itu, maka digenapi. Yesus lahir di hari Natal yang sekarang kita peringatin itu, saudaraku. Yesus lahir di hari Natal itu yang sekarang kita peringati. Di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11 dicatat di sana. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin, saudaraku. Peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Peristiwa ini terjadi tidak sendirian, saya katakan tadi. Dari 3 poin tadi, kita lihat, kelahiran Yesus sudah di-planning dari jauh-jauh sebelum dunia dijadikan. Diperkatakan oleh Allah sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, diulangi lagi oleh nabinya. Dan akhirnya digenapi. Dari 3 poin yang saya sampaikan tadi, kita bisa diyakinkan bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh juru selamat yang sejati. Amin, saudara. Karena dia itu direncanakan oleh Allah. Tidak ada alasan untuk kita ragu-ragu bahwa Yesus itu adalah juru selamat sejati, saudaraku. Amin. Nah, sekarang terakhir. Sebelum saya tanya dulu, Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus adalah juru selamat sejati? Sungguh-sungguh percaya? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Lalu bagaimana? Supaya kita dapat memastikan bahwa kita, saudara dan saya, keluarga Kristus ini sudah ada di dalam keselamatan seperti iman kita itu. Kita semua percaya, yakin bahwa Yesus adalah juru selamat sejati, amin ya tadi ya. Yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita itu untuk mengetahui bahwa kita sudah ada di dalam keselamatan itu. Saya akan sampaikan apa ciri orang-orang yang sudah ada di dalam keselamatan Tuhan Yesus itu. Introspeksi diri nanti ya. Mari kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 29.
Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri nih kepada murid-muridnya nih. Ya, mari kita perhatikan baik-baik nih, yang terakhir ini. Ini justru yang paling penting. Ya, kalau hanya percaya Yesus adalah juru selamat sejati, banyak yang percaya. Tetapi untuk yakin bahwa dirinya sudah selamat itu sedikit. Nah, bagaimana supaya kita tahu bahwa kita sudah ada di dalamnya? Ini dia. Domba-dombaku, ini kata Tuhan Yesus ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ada 3 hal nih. Yang pertama, domba-dombaku mendengarkan suaraku, ya. Lalu yang kedua bukan hanya mendengar tapi mengikuti suaraku itu, lalu Tuhan mengenali domba-dombanya. Terus 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari apapun pada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Mungkin 30-nya apa coba? 30-nya. 30 apa? 30-nya ada nggak? Apa itu? Aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus menyatakan begini, domba-dombaku sebagai bukti, karena disebutkan di sebelumnya tadi ada banyak domba-domba, tetapi domba-dombanya Tuhan punya ciri khas satu. Domba-domba itu selalu menyedengkan telinganya kepada sang gembala. Entah ketika dia sedang makan, entah ketika dia sedang berbaring, entah ketika dia sedang berjalan, telinganya tidak pernah lewat, selalu disedengkan kepada suara gembalanya, pertama. Lalu yang kedua, ketika domba itu mendengarkan suara sang gembala, perintah sang gembala, instruksi sang gembala, domba itu tidak nanti-nanti, tidak tunda-tunda. Entah dia sedang makan, entah dia sedang istirahat, entah dia sedang berjalan, lalu berjalan mengikuti sang gembala. Dan yang ketiga, gembala dikatakan, aku akan mengenali domba-dombaku. Dari mana mengenalinya? Yaitu domba-dombaku itu dia yang mendengarkan suaraku dan mengikutinya, mentaatinya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat, oh ini domba-dombaku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Dan kepada domba-domba yang seperti itu Tuhan mengatakan, tidak ada orang yang bisa merebut mereka dari tanganku, sebab mereka adalah milikku. Demikian juga kita, saudaraku. Kita boleh mengaku sebagai orang percaya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi miliknya? Apa ciri-ciri bahwa kita menjadi miliknya? Satu, kita selalu menyedengkan telinga rohani kita kepada sang gembala kita Tuhan Yesus. Entah saudara atau saya sedang bekerja, entah kita sedang istirahat, entah kita sedang jalan-jalan, entah kita sedang berbisnis, kita yang orang-orang yang sudah diselamatkan tidak pernah menyedengkan telinganya kemana-mana, tapi telinga kita selalu disedengkan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita mengetahui kebenaran, entah itu melalui pembacaan firman, entah melalui khotbah, entah itu bicara secara pribadi di dalam roh kita. Yang kedua, ikuti, taati. Jangan diem-diem. Kalau domba itu tadi lagi makan, terus dengar suaranya, ayo jalan. Lalu dombanya diem-diem, nikmati makanan itu, apa yang terjadi, saudara? Tinggal. Yang terjadi apa? Tersesat ya. Sama kita. Telinga kita harus selalu tersedeng kepada kebenaran firman Tuhan yang pernah kita baca, yang kita dengar, yang kadang-kadang Tuhan berbicara langsung di dalam hati kita. Jangan tunda-tunda. Lakukan. Ikuti
ikuti langkah Yesus. Artinya apa? Selalu hidup dalam kebenaran. Di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, di dalam kuliahmu, di dalam usahamu. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jangan sengaja untuk berbuat dosa. Baru Tuhan melihat. Baru Tuhan melihat. Wah, ini nih rombongan keluarga Oikos BSD ini. Semua dengar suaraku dan semua mengikuti aku, mentaati firmanku, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup tidak sengaja berbuat dosa di dalam hidupku. Dia ini adalah milikku. Amin, saudaraku. Itu yang kita harus jadi, saudaraku. Ketika Tuhan melihat kita semua keluarga Kristus ini adalah keluarga Kristus yang selalu menyedengkan telinganya dan hidup mengikuti jejak Yesus, maka saudara saya adalah menjadi miliknya. Dan ketika kita menjadi miliknya, tadi firman Tuhan mengatakan, aku dan Bapa akan memegangimu dan tidak akan ada kuasa manapun yang bisa merebutmu dari tanganku. Artinya apa? Saudara dan saya tetap atau sudah ada di dalam keselamatan Tuhan. Amin, saudaraku. Jikalau ditanya lagi, kalau hari ini nuklir jatuh, bukan hanya di tetangga kita, pas di Jangsan kira-kira yakin masuk surga enggak? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di Natal 2023 ini, kita diingatkan bahwa Yesus adalah juru selamat sejati. Apakah saudara ada di dalam keselamatan itu atau tidak? Itu pilihan masing-masing. Jika mau ada di dalam keselamatan itu, ikuti apa kata Tuhan Yesus tadi. Sedengkan telingamu, ikuti apa kata Tuhan Yesus. Maka kita menjadi orang-orang yang ada di dalam keselamatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami bukan hanya sekedar memperingati akan kasih-Mu, bukan hanya sekedar memperingati akan kelahiran-Mu yang penuh sukacita itu, terlebih lagi pagi hari ini kami diyakinkan kembali bahwa Yesus, Engkau adalah sungguh-sungguh juru selamat yang sejati. Dan terlebih lagi pagi hari ini Engkau ingatkan kami, banyak domba-domba di luar sana, tapi tidak semua domba itu Engkau akui sebagai milik-Mu, yaitu hanya domba-domba yang selalu mendengarkan suara-Mu dan mengikuti suara-Mu itu. Dan kami berdoa, secara pribadi hamba berdoa, kami semua berdoa, supaya keluarga Kristus di tempat ini, di dalam wadah GBI Geraha Oikos ini, kami semua mau menjadi domba-domba-Mu, menjadi milik-Mu yang Engkau akui dan Engkau jagai. Sehingga pada waktunya nanti, kami semua tidak terpisahkan. Kami tetap menjadi satu keluarga besar, baik ketika kami ada di sini, bahkan sampai pada kekekalan nanti. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesusku. Biarlah ini menjadi suatu semangat bagi setiap kami. Di hari-hari ke depan kami dalam pengiringan akan Engkau, kami akan lebih menyala-nyala kembali, semangat kembali, karena kehidupan kepercayaan kami tidak sia-sia, tetapi ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh gembala kita, Bapak Joko. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan gerak tari dan tamborin dari anak-anak sekolah minggu kita yang luar biasa. Kami persilakan. Gloria bagi Yesus Kristus. Mazmur 41 ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Memuji-muji Tuhan, buang-buang waktu saja. Yeremia 4 ayat 1-9. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Aku Tuhan penjaganya. Setiap aku menyiraminya, supaya orang tidak mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Marilah bersama kita bertumbuh dan bertambah.
Oke. Semangat banget anak-anak Seru sekolah minggu banget tadi ya. ya. Kita nggak boleh kalah ya. Mereka, mantap. Oke, selanjutnya kita akan saksikan penayangan video dari Happy Bird 1 dan Happy Bird 2. Sebagai informasi Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu, di gereja kita ini ada sebuah wadah untuk meningkatkan potensi anak-anak di bidang musik, yaitu namanya Happy Bird. Nah, Happy Bird ini udah ada 3 sesi nih, Happy Bird sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Kebetulan Ci, hari ini coachnya Ada siapa? ada. Ada coachnya ya. Coachnya yang siapa itu ya? tuh. Ibu. Coachnya siapa ya? Nah, itu. Hai, thank you coach. Terima kasih ya dari anak-anak kita. Nah, yang sesaat lagi kita akan saksikan adalah video penampilan dari Happy Bird 1 dan Happy Bird 2 waktu mereka masih unyu-unyu. Mari kita saksikan. Nah, mari kita panggil Joshua. Mana Joshua? Ayo Jos, mana yang namanya Jos? Joshua yang lincah. Masih lincah tuh lihat. keyboard sih and Devin play. Nah, Devin, mana luar Devin? biasa, luar biasa. Dulu Devin lebih gede bassnya daripada Devinnya. Wah, udah gede ya. Tania, nah Tania dulu masih cabi. Silakan. Iya. Kita saksikan video mereka. Devin masih Luar biasa. semangat banget Joshua Semangat ya. terus melayani Joshua semangat Tuhan. banget. Yeah. Like, comment, and subscribe. Bye, bye guys. Nah, di sini juga ada Nakia dan Kayla. Nakia, Kayla boleh maju juga. Nakia, Kayla, silakan maju. Ini dia anak-anaknya. Ini dia anak-anaknya yang terima kasih. Sekarang udah remaja, Bapak Ibu. Devin slay banget, Devin sambil makan permen karet. Beri tepuk tangan. Itu siapa ya? Oh, Carol sama Grisel. Oh, iya, mana Carol. Ayo, Grisel? silakan maju, Grisel.
kepada Coach Amos. Kami mohon kesediaannya untuk bersama-sama ke depan. Iya. Ini dia, terima kasih. Ibu Amos suaranya ada. Jos totalitas. Edo selalu tanpa ekspresi. Oh, luar biasa. Tepuk tangan Penerus-penerus buat mereka kita. semua. Sesi foto. Ya, di foto dulu siapa yang Iya. Tukar tempat. Om Amosnya di pinggir. Iya. Oke, selanjutnya untuk happy sambil tunggu foto ya, happy bertiga coba siap-siap. Happy bertiga. Siap-siap Ambil happy posisinya. bertiga. Happy bertiga siap-siap. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Coach. Nah, selanjutnya kita akan saksikan sebuah penampilan Bapak dari Ibu, Happy bertiga. Minta waktunya sebentar ya. Hari ini kita Natalan. Jadi agak pulangnya siangan dikit nggak apa-apa ya. Kelupaan. Oke. Pemainnya nanti tampilin lagi Happy bertiga. Oh iya. Oke. Om Amos mana ya Om Amos? Om Amos lagi. Dia lupa. Om Amos. Om Amos. Dede kenapa baju? Ya. Pemain keyboardnya ada ini disebutin. Oke, Happy Bird yang akan tampil ini perwakilan dari Happy bertiga. Ada Carol dan Javita di keyboard. Ada, tepuk tangan Beri tepuk dulu. tangannya dong Oke. Bapak Ibu. Lalu ada Kianu di drum. Ini penerus-penerus kita Terus selanjutnya. ada Michael di gitar. Ini adalah calon-calon pelayan kita di masa depan. Kita akan terus meregenerasi, jadi mohon dukungan doanya dari Bapak Ibu, semua jemaat kita yang terkasih. Oke, siap. Oke, udah siap semua? Udah siap ya? Kita beri tepuk tangan dulu yuk sama-sama yuk. Ayo. Gue berdiri gimana videonya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, ayo. Tuh, 2, 3.
Oke deh, Tepuk tangan lagi buat anak-anak penampilannya kita ini. adik-adik. Haleluya. Silakan. Ya, ayo. maju dulu ke depan. Carol, Javita, Michael, Keanu, maju ke depan dulu yuk, difoto dulu. Ini mau ikutan Happy Birthday berapa ini Pak? Ayo maju. Bapak Ibu kalau anaknya ada yang suka musik mau boleh nanti kalau buka season 4 ya. Daftar ya. Iya, ini coachnya. Cekrek. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Thank you Coach Amos. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya persilakan Ibu Rita untuk berdoa persembahan. Shalom, Ibu-ibu, Bapak. Mari kita satukan hati kita mau memberi persembahan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan, kami Yesus Tuhan, Kau adalah Allah Juru Selamat kami Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan Yesus. Boleh kami lewati Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan Yesus. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan Yesus, kami tidak mampu dan tidak sanggup berjalan sendiri Tuhan. Kami boleh ada keluarga besar Oikos ini Tuhan saat ini bersama-sama Tuhan. Itu semua adalah karena kasih kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus dalam suka dan duka Tuhan. Selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga besar kami ini Tuhan. Bukan sekedar merayakan Natal Tuhan, kami mau mengalami Tuhan sepanjang hidup kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada hadir di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Sampai kekekalan nanti Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati juga Tuhan Yesus hamba-Mu Tuhan Bapak Joko sebagai gembala kami. Tuhan kiranya Engkau berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarga, anak mantu cucu mereka Tuhan Yesus, berserta ibu gembala kami juga Tuhan. Engkau berkati mereka dalam pelayanan, dalam apapun pekerjaan mereka yang mereka kerjakan Tuhan Yesus. Engkau selalu turut campur tangan dan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan Tuhan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak bisa membalas atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami akan mempersembahkan baik Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati persembahan ini menjadi berkat Tuhan bagi gereja Oikos ini Tuhan, untuk mempergunakan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu dan boleh diselamatkan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap memberi Tuhan. Mari kita yang siap memberi dengan yang terbaik, kita mau sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Semuanya bangkit berdiri sama-sama yuk. Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Haleluya. Oke, sebentar lagi kita akan ada penyalaan lilin. Udah dapat semua itunya. Apanya tuh namanya? Glow stick. Ya, glow stick ya benar. Glow stick udah dapat semua, ada yang belum dapat? Ada di situ. Di tasnya ada lah. Devin. Udah semua ya? Udah semua belum? Mari kita angkat satu dan dua
ibadah kita sudah selesai, sudah di penutup acara. Sebelum kita doa berkat, kita akan menaikkan satu lagu penutup. Terima kasih untuk setiap jemaat yang melayani pada ibadah Natal GBI Geraha Oikos pada tahun 2023, dari usher, penyambut tamu, multimedia, pemusik, singer, semua yang terlibat, tamborin, anak-anak sekolah minggu, setiap guru-guru, coach, setiap yang mengajar, yang mengatur acara pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kayak bersyukur atas penyertaan Tuhan pada ibadah tanggal 24 Desember pada hari ini, ketika kami bersama dengan saudara-saudara kami merayakan Natal bersama-sama di tahun ini. Kami merayakan Natal dengan penuh sukacita, merasakan kasih persaudaraan, kasih sukacita pada tahun ini. Terima kasih atas berkat firman yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih yang takkan pernah habis dari Allah Bapa. Kasih karunia sepanjang hidupmu dari Yesus Kristus. Terimalah penyertaan, tuntunan, penyertaan, bimbingan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal dan tahun baru.